Selamat pagi sahabat desa. Hari ini kita berada di Temrot Karangtumaritis BBLM Yogyakarta. Sedikit kita akan berbicara mengenai ternak. Kebetulan hari ini menjelang mendekati hari Idul Adha yang tentunya kita disunahkan untuk menyembelih kurban bagi yang mampu. Untuk tips dan triknya untuk memilih hewan ternak yang akan dikorbankan, mari kita cek di belakang. Yuk. Sampai di kandang ternak kambing dan domba BBLM Yogyakarta. Di situ nanti kita juga akan melihat yang kandang sapi di situ. Karena yang biasa dikorbankan untuk di Indonesia adalah kambing, domba, dan sapi. Nah, hari ini kita sekarang bertemu sama Mas Bayu. Selamat pagi, Mas Bayu. Pagi. Pagi Mas Ujo. Ya, kita jaga jarak karena corona. Kita berbagi tips, Mas Bayu, bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik. Apalagi ini mendekati di Idul Adha, tentunya hari besar umat Islam. Kita akan berbagi tips bagaimana pemilih ternak domba atau kambing yang baik. Selamat pagi kawan-kawan sobat desa. Teman-teman melihat di sini ada beberapa jenis kambing atau domba yang kita pelihara. Yang pertama ada kambing peranakan Etawa. Bentuk muka moncong seperti itu. Ya kan? Nah, ini juga bisa dilihat kawan-kawan, kaki sehat, kuping juga sehat, masih, ya kan? Masih tidak ada kecacatan. Gigi yang koelnya jumlahnya seperti ini umurnya hampir 3 tahun. Jadi ini sudah layak untuk dijadikan korban. Jenis yang kedua yang kita pelihara di sini adalah peranakan bur. Dia bentuknya nggak terlalu tinggi kambingnya, tetapi bentuk badan cenderung melebar. Ini kategorinya juga sudah layak untuk dijadikan korban. Bentuknya sehat, lincah, telinga, mata, kaki tidak ada yang bermasalah. Kawan-kawan akan bisa terlihat jelas dari sini. Untuk melihat ini masih sehat, tandanya bersih, ini tidak ada masalah. Dan yang satunya ada jenis domba. Nah, ini adalah domba Batur dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, domba ini memiliki perawakan yang besar. Dia termasuk jenis penghasil daging. Nah, untuk melihat ternak ini sehat atau enggak, pertama kawan-kawan bisa melihat dari kecerahan bulu. Nah, bulu yang seperti ini, nah ini termasuk bulu yang sehat. Dua dari mata. Matanya, oh ini matanya sehat. Kupingnya juga tidak ada eksudat atau keluar bau dan lain sebagainya. Dengan bentuk gigi yang seperti ini perkiraan umurnya sekitar 3 tahun lebih. Ini layak untuk dijadikan korban. Baik sahabat desa, kali ini kita di tempat kandang ternak sapi BBLM Yogyakarta. Kita bisa lihat sapinya ada 4, sapi merah semuanya. Nanti kan kita akan lihat dan bagaimana caranya hewan ternak yang bisa dikorbankan, cirinya seperti apa. Nanti yang lebih lanjut kita Mas Bayu. Oke, Mas Ujo. Tolong ini, ini banyak sekali sapinya bagus-bagus ini. Tentunya pengelolaan dan perawatannya ya ini bagus. Selamat pagi kawan-kawan sobat desa. Jadi di sini kawan-kawan ada beberapa ekor percontohan budidaya sapi yang kita miliki. Di kandang kita akan menjaga selalu kebersihannya. Jadi syarat mutlak untuk mencapai sapi atau hewan ternak yang sehat harus dipelihara dengan baik dan kebersihan dan kesehatan yang terjaga. Nah, di sini kawan-kawan lihat sapi yang ada di tempat kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah sapi limosin. Nah, ini adalah sapi peranakan persilangan antara sapi limosin dengan sapi simental. Jadi dilihat ya kan, berbeda. Ciri khasnya biasanya kalau sapi limosin warna bulu cenderung coklat semua mulus, ya kan. Sedangkan nanti kalau sapi simental, kalian akan lihat di bagian muka akan seperti ini. Nah,
sapi sehat atau tidak sehat, yang pertama bisa kawan-kawan lihat adalah yang pertama dari perangainya. Kalau kawan-kawan lihat perangai sapi ini, dia tenang tetapi gesit. Terus yang kedua dilihat dari tingkat mengkilapnya bulu yang dimaksud pertama adalah bulu halus. Ini cenderung banyak bulu yang masih utuh, jadi dia belum berubah. Yang ketiga, kawan-kawan akan nanti bisa melihat dari kotoran yang hasil dari kotorannya cenderung lebih padat, tidak lembek. Nah, ini bahasanya dia cenderung lebih padat. Kalau sapi nanti dia sakit, biasanya kotorannya baunya menyengat. Kedua, di sekitar tempat buang kotoran nanti akan banyak sisa-sisa kotoran yang menempel di sana. Itu menandakan sapi ini baru kondisinya tidak sehat, entah itu cacingan atau ada penyakit parasit yang lainnya. Cara mengetahui umur yang pertama adalah bisa dilihat dari tanduk. Nah, biasanya nanti di perubahan umur, kalau kawan-kawan bisa lihat, semakin panjang tanduk biasanya umurnya semakin tua. Nah, cara kedua yang bisa dilihat adalah dari bulu. Nah, dari bulu, kalau bulunya semakin lebat dan kasar atau tidak licin, halus, itu menandakan sapinya semakin muda. Sedangkan kalau semakin halus atau semakin rata, berarti umur sapi itu semakin tua. Cara melihat umurnya sapi ini lebih tua atau lebih muda dari kakinya. Kaki kalau lihat, kaki dengan bentuk yang seperti ini melingkup, dan nanti kuku kaki yang masih utuh, ini kuku kakinya masih utuh, ini menandakan sapi ini cenderung lebih muda. Tetapi kalau kuku kakinya sudah tinggi, nah ini kuku kakinya masih rendah, nah ini cenderung dia umurnya lebih muda. Yang biasanya dipakai oleh kawan-kawan peternak yang kita rekomendasikan adalah dengan cara melihat gigi. Dengan cara melihat gigi, kawan-kawan akan mendapatkan perkiraan umur sapi yang lebih valid. 2 tahun mau ketiga. Kalau 2 tahun mau ketiga, paling tidak sapi harus sudah minimal koel. Koel itu adalah giginya sudah berganti dari seri ke gigi yang nanti agak besar. Bentuk mau seperti ini, dia menandakan umurnya baru 1 tahun. Bentuk gigi yang seperti ini, ya seperti ini masih 1 tahunan, lebih pun masih baru kisaran beberapa bulan saja. Jadi ini belum layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dengan bentuk yang seperti ini kan kelihatan jelas ya. Nah, ada 2 yang besar dan nanti sudah merapat. Nah, ini tandanya umurnya 2 tahun. Nah, yang layak mulai dari ini. Kawan-kawan kalau sudah melihat, oh ini perkiraannya sudah masuk, biasanya kawan-kawan akan melihat, pengen naksir, ini kira-kira sapi bobotnya berapa. Nah, berat badan sapi bisa diperkirakan tanpa kawan-kawan menimbang. Nanti kawan-kawan bisa menggunakan rumus perkalian lingkar dada dikalikan lingkar panjang, plus minusnya biasanya 10% lah dari bobot badan realnya. Kawan-kawan sobat desa bisa memperkirakan sapi ini layak dihargai berapa atau dijual dengan harga berapa. Mungkin itu sedikit tips kita dari kandang sapi di Demplot GBL. Baik sobat desa, demikian tips dan trik dalam cara pemilihan hewan ternak kurban. Teman-teman sobat desa, hari Idul Adha merupakan hari kemenangan dan juga bisa dimanfaatkan nilai tambah bagi teman-teman yang mempunyai ternak. Dengan perawatan dan pemeliharaan yang baik, ternak yang baik, tentunya nanti akan menghasilkan ternak yang berkualitas dengan harga yang bagus. Oke, soal gitu, salam apik.